Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi yang bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 10 rumah di kawasan permukiman padat Kota Palembang terbakar. Polisi meringkus begal yang sering menyasar remaja sebagai korban. Pria parubaya di Kota Palembang melapor ke polisi telah dihipnotis hingga kehilangan uang lebih dari 16 juta rupiah. Begal yang sempat buron di Ogan Komering, Ulu Timur akhirnya diringkus polisi. Dalam aksinya, pelaku kerap menyasar remaja. Modus pelaku mengancam korban dengan senjata tajam, kemudian merampas motor. Tim Reskrim Polres Ogan Komering Ulu Timur meringkus Budi Darmawan. Begal motor ini sangat meresahkan warga di Ogan Komering Ulu Timur. Budi dibekuk polisi di Desa Negeri Pakuan. Dalam aksinya, pria umur 23 tahun ini sering menyasar remaja. Bermodalkan celurit, pelaku mengancam kemudian merampas motor korban. Terakhir, pelaku membegal pelajar SMP saat pulang sekolah pada 2 Agustus 2023. Untuk modusnya bahwa Budi Darmawan ini melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tanggal 2 Agustus dengan korban yaitu atas nama Clara, pelajar, dan saat itu kejadiannya bahwa korban ini habis pulang sekolah, kemudian di tengah jalan dia dihadang oleh pelaku atas nama Budi Darmawan dan diacungkan celurit, kemudian korban ini takut, kemudian lari dan si Budi Darmawan atau pelaku langsung mengambil motor Beat putih milik korban. Untuk pasangan disangkakan, Pasangan disangkakan atas kejadian ini yaitu si Budi Darmawan kita jerat dengan pasal 365 yaitu pasal pencurian dengan kekerasan. untuk ancaman hukuman ini? Ancaman hukumannya yaitu 8 tahun penjara, 8 tahun kurungan penjara. Bersama dengan tersangka disita barang bukti sebilah celurit dan motor korban. Tersangka kini terancam paling lama 9 tahun penjara. Didi Ruansa melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Hingga kini, sopir truk yang terlibat kecelakaan hingga menewaskan 2 mahasiswa di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Indralaya masih buron. Polisi mengimbau sopir truk segera menyerahkan diri. 2 mahasiswa Universitas Sriwijaya bernama Dimas dan Azinuddin Auzan tewas akibat kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Indralaya. Kedua korban yang berboncengan motor datang dari arah Palembang menghantam belakang truk. Namun bukannya menolong saat kedua korban terkapar di jalan, sopir truk justru melarikan diri. Berdasarkan penyelidikan, motor melaju dengan kecepatan tinggi hingga menghantam belakang truk. Polisi memastikan tidak ada kendaraan lain yang menabrak motor korban dari belakang. Kendaraan sepeda motor menabrak dari belakang kendaraan yang diduga kendaraan truk. Nah, dalam sampai saat ini rekan-rekan kami dari unit Gakum atau unit Lantas sedang melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan tentang kendaraan truk yang diduga ditabrak oleh kendaraan sepeda motor tersebut. Kalau menurut dari olah TKP dari unit Gakum Salantas Polres Ogan Ilir itu tidak ada ditabrak dari belakang. Nah, untuk sementara keterangan hasil olah TKP itu diduga sepeda motor menabrak kendaraan lain dari arah belakang. Membawa kepada kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut yang diduga kendaraan truk untuk segera menyerahkan diri. Sopir menghilang usai kecelakaan maut. Polisi mengimbau sopir truk segera menyerahkan diri. Didi Ruansa melaporkan dari Ogan Ilir. Sebelumnya, 2 mahasiswa Universitas Sriwijaya yang berboncengan motor tewas setelah menabrak belakang truk di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Indralaya. Polisi masih mencari sopir truk yang melarikan diri usai kecelakaan.
Jasad kedua korban kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera Palembang Indralaya ini ditutupi warga dengan daun pisang. Kedua korban bernama Dimas dan Azinuddin Auzani tewas mengenaskan dengan luka berat pada bagian wajah, kepala, dan tangan. Kejadian tragis ini mengundang perhatian warga yang melintas, sehingga menimbulkan kemacetan. Tangis rekan korban pecah saat jasad keduanya dibawa polisi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bari Palembang untuk divisum. Kecelakaan ini terjadi saat kedua mahasiswa Universitas Sriwijaya itu melaju dari arah Palembang menuju Indralaya. Diduga sepeda motor yang mereka kendarai menghantam bagian belakang sebuah truk, sehingga keduanya terpental. Untuk kedua korban meninggal dunia. Itu nabrak apa gimana benar? Menurut informasi sementara untuk sepeda motor menabrak kendaraan dan mobil yang belum kita ketahui. Dari mana? Untuk kepentingan penyelidikan, sepeda motor korban diamankan polisi ke Mapores Ogan Ilir. Polisi juga masih mencari keberadaan pengemudi truk yang kabur usai terlibat kecelakaan. Kasus kecelakaan maut ini ditangani oleh unit Gakum Polres Ogan Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Pria parubaya di Kota Palembang melapor ke polisi telah dihipnotis hingga kehilangan uang lebih dari 16 juta rupiah. Warga harus mewaspadai kejahatan hipnotis yang mulai marak di Palembang. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenal. Dengan ditemani kerabatnya, Mukhlis Juarsah mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Warga Ogan Ilir ini melapor telah dihipnotis hingga kehilangan uang Rp16.250.000. Korban awalnya hendak mengikuti pelatihan penerapan dana bantuan operasional sekolah di Hotel Jalan Letkol Iskandar. Pria umur 52 tahun itu mendadak didatangi pelaku yang berpura-pura menawarkan bantuan. Tanpa disadari, korban menyerahkan kartu ATM berikut nomor PIN kepada pelaku. Itu ada yang seolah-olah sudah kenal, Pak, menawarkan jasa. Kalau Bapak perlu bantuan untuk bangunan sekolah atau bantuan apa, pakaian siswa untuk perkebunan. Nah, kita kan percaya Pak, dia udah wilayah hotel. Kemudian aku ini diajak besar. Oh Pak, jika aku permisi dulu Pak, aku nak masuk Pak. Ya kalau Bapak nak perlu bantuan Pak, aku pun dia tidak ngomongkan bahwa aku nak narik duit. Nah, jadi dia nunjukkan ATM ini Pak, ATM kita tuh. Jangan Bapak susah-susah, itu kan sudah keluarga di sini. Nah disitulah aku hilang kesadaran. Seolah-olah ATM yang diunjukkan ini ATM aku. Dan di depan pintu pelatihan itu aku pernah nyadar, ini bukan ATM, kemana ATM aku? Ditukang ya ATM? Tukar, ada itu tukarannya. Guna kepentingan penyelidikan, polisi menyita barang bukti 1 kartu ATM yang diberikan korban kepada pelaku. Warga harus mewaspadai kejahatan hipnotis yang mulai marak di Palembang. Jangan mudah percaya orang yang baru dikenal. Polisi kini masih melakukan penyelidikan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.